Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast REN, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan pada episode kali ini saya ditemenin lagi, alhamdulillah, oleh guru saya, Direktur Amanat Institute, kemudian pemilik, owner dari Digit Troops, penulis bestseller, dan masih banyak lagi. Beliau adalah Kang Fad. Assalamualaikum Kang Fad. Waalaikumsalam, teman. Waalaikumsalam. Nah, kalau di episode sebelumnya kita ngobrolin soal pernikahan, cerita sebelum menikah, dan kita dapat insight banyak banget tentang bagaimana mendefinisikan atau melihat pernikahan dari kacamata HI dan seterusnya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana perjuangan Kang Fad hingga bisa seperti sekarang gitu, hingga bisa mencapai banyak hal, bisa bahkan terpilih jadi salah satu alumni terbaik kalau nggak salah dari pemerintah Australia. Nah, yang saya penasaran kira-kira Kang Fad, kalau misalkan semua proses perjuangan Kang Fad ini harus dirumuskan, kira-kira rumus kesuksesan Kang Fad itu apa sih, Kang? Saya nulis buku tahun 2019 judulnya Muda Berdaya Karya Raya. Saya tulis di bagian dedikasi buku itu, dedikasinya untuk Fad kecil waktu dia masih terluka. Asik. Jadi rumus saya itu berjuang sebenarnya. Rumus saya membalaskan dendam sejarah. Jadi ya saya merasa bahwa ya saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan seperti kebanyakan anak pertama lainnya, biasanya anak pertama itu menyaksikan perjuangan orang tuanya ketika membangun rumah tangga, membangun keluarga gitu ya, membangun kemapanan gitu. Dan biasanya anak pertama menjadi saksi hidup bagaimana orang tuanya berjuang. Berjuang di rumah, berjuang secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ada momen-momen besar gitu dalam hidup saya waktu kecil di mana saya menyaksikan bahwa ya saya pengen mewujudkan hidup yang lebih baik gitu. Maka ya perjalanan saya adalah perjalanan untuk mengejar sesuatu, untuk membuktikan diri dan lain sebagainya. Yang saya sebut sebagai dendam sejarah itu. Sebenarnya diingetin sama ibu saya, jangan dendam dong gitu, energinya yang lain gitu. Dan kemudian dalam beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir, energinya saya ganti gitu. Energinya bukan lagi membalaskan dendam karena sudah tuntas juga gitu ya, sudah terbalaskan gitu. Energinya adalah ia menjadi manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Energinya adalah menjadi ya berusaha mengamalkan pesan Nabi gitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas itu, dan ia berusaha menjadi significance. Itu sih ya yang menjadi driving force saya untuk mencapai banyak hal gitu dalam hidup saya. Ya nggak hebat-hebat amat, tapi saya selalu membelum gitu, selalu merasa belum selesai gitu pada segala sesuatu. Kalau Kang Fad ini tipe yang saya udah tahu nih 5 tahun ke depan mau ini gitu, sehingga kalau ada apapun yang selain ini nggak akan mau, atau tipe yang kayak apapun ada kesempatan kayak ya udahlah ambil resiko gitu. Yang gimana tuh, Kang? Saya merasa bahwa saya punya tujuan, tapi saya nggak punya saya punya tujuan, tapi saya nggak punya target. Sama seperti sebuah klub bola yang pengen menang, tapi nggak menentukan harus berapa gol menangnya. Siapa yang harus ngegolin. Kemudian harus gol di menit keberapa, dan lain sebagainya. Jadi saya punya satu tujuan yang cukup besar, sehingga saya ketarik oleh tujuan itu. Tapi saya nggak menentukan tahun depan harus ngapain, 5 tahun harus ngapain. Jadi ibarat pertandingan sepak bola, mindset saya adalah menang gitu. Mindset saya gimana caranya memenangkan pertandingan ini. Tapi saya nggak mendikte diri saya dengan yang golin harus Cristiano Ronaldo, yang kemudian golnya harus di menit keberapa dan lain sebagainya. Ya permainan itu ini aja, berjalan aja. Karena yang orang ingat dari sebuah pertandingan adalah klub mana yang menang. 90 menit Barcelona versus Real Madrid bisa bertarung sengit banget gitu ya. Dan Barcelona itu menyerang habis-habisan, sementara Real Madridnya Jose Mourinho waktu itu parkir bus gitu. Tapi tiba-tiba di menit ke-93 ada counter attack dan Madrid kemudian melesakkan 1 gol. Yang dikenal sebagai juara Copa del Rey waktu itu adalah Real Madrid, bukan Barcelona. Jadi kadang-kadang
filosofi itu yang saya tanamkan ke dalam diri saya sendiri. Saya punya tujuan besar, tapi saya nggak mau mendikte diri saya sama beban-beban kecil harus gimana. Jadi ngalir aja. Jadi itu mungkin yang bikin Kang Fad kayak berani untuk nyoba banyak hal ya, kayak nulis, kemudian jadi konsultan politik, buka bisnis, termasuk juga saya terenyuh dengan cerita Kang Fad bersahabat dengan almarhum Bang Tato gitu, yang berjuang sedemikian rupa. Apakah itu yang kemudian bikin Kang Fad berani mencoba gitu kayak banyak hal? Karena saya punya tujuan yang cukup besar gitu. Saya menyebutnya start from the ending. Jadi kita ini harus bisa memulai dari akhir, bukan start from the beginning. Kalau start from the beginning, semua orang bisa gitu ya. Jadi mulai aja dulu, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil gitu ya. Ya itu dilakukan semua orang. Tapi bisa jadi itu nggak terlalu kuat untuk menarik kita pada sebuah perjuangan yang melelahkan gitu, karena nggak gampang juga gitu ya. Pasti naik turun, pasti hit the ground gitu. Bahkan saya bukan hanya hit the ground, jadi saya pernah menggali kuburan sendiri, dikubur tapi bangkit dari kubur gitu. Jadi tapi saya start from the ending. From the ending itu saya diajari sama mentor saya, sama guru saya itu gini. Coba kamu bayangkan nanti kalau kamu meninggal, kalau kamu dikuburkan orang, itu kira-kira orang akan datang ke kuburan kamu dan apa yang mereka kenang dari kamu. Mereka itu akan mendoakan apa tentang kamu. Nah ini juga kemarin ketika misalnya kisah hidup Bang Tato gitu ya, almarhum, yang membuat dia terus berjalan itu adalah suatu ketika dia cerita bahwa ya waktu itu dia awal-awal hijrah, dia cerita bahwa saya nggak mau, jadi kalau preman di kampung itu kan kuburannya nggak diurus gitu ya, kadang di paling pinggir gitu ya. Anak kecil tuh apalagi kalau preman itu dikenal jahat gitu dan kemudian dibenci sama masyarakat, dikencingin sama anak-anak. Jadi dia punya satu impian gitu, saya nggak mau kalau saya meninggal itu kuburan saya tuh diabaikan orang gitu terus. Ini kan sebetulnya satu filosofi yang menarik gitu, dan itu juga ada dalam diri saya, start from the ending. Jadi orang tuh mau mengenang saya sebagai apa nanti. Nah saya kemudian mendefinisikan diri saya pengen orang itu nanti datang ke kuburan saya itu tidak mengenang saya kerjanya apa, tidak mengenang saya ini ya pada sesuatu yang sifatnya hilang juga gitu, seiring berjalannya waktu hilang. Tapi orang tuh mengenang saya sebagai ini yang dimakamkan di sini ini orang baik lah, orang baik, menolong banyak orang dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya saya kerjakan gitu dalam hidup. Karena kalau kita ke ziarah gitu, ke makam para ulama, para wali, kita kan juga nggak tahu event-event hidupnya gitu. Kita nggak tahu tuh dulu dia tahun sekian tuh ngapain, dia ini pernah jadi apa gitu ya, nggak selalu tahu. Tapi kita datang ke sana dan mungkin juga mendoakan gitu di sana itu karena kita tahu bahwa ini orang baik gitu. Nah, filosofi saya itu start from the ending. Iya. Nah tadi juga menarik tuh Kang, pengen nge-highlight yang tadi Kang Fad cerita, saya bukan cuma hit the ground, tapi juga pernah gali kubur tapi bangkit lagi. Nah kalau saya nafsirin itu kan kayak Kang Fad berarti pernah gagal gitu ya. Nah boleh sharing nggak Kang terkait kayak kegagalan apa gitu yang Kang Fad pernah alami? Soalnya saya sebagai orang yang ketika belajar nulis ngelihat Kang Fad gitu sebagai role model, saya selalu ngerasa bahwa saya harus ngejar Kang Fad nih. Tapi kayak loh kok Kang Fad udah kesini kok saya masih agak jauh ya, kok berarti kayak dalam benak saya asumsinya Kang Fad kayak seolah-olah kayak mulus banget dan sukses terus gitu. Nah saya pengen karena yang diceritainnya yang sukses aja gitu, baik-baik aja. Jadi saya terinspirasi dari seorang komedian Amerika namanya Steve Harvey. Steve Harvey ini komedian, tapi juga dia sering lah memberikan talk yang menarik gitu, pemikirannya sederhana tapi menurut saya inspirasional. Suatu kali dia cerita filosofinya tentang jump, melompat. Jadi setiap orang dalam hidupnya harus ada momen melompat katanya. Ya kalau bahasa orang lain kan keluar dari zona nyaman. Steve Harvey ini bahasa melompat. Jadi bayangin kita itu sebetulnya lagi berdiri di tepi bukit misalnya.
Kita lagi ada di tepian bukit, lalu kita ngelihat orang-orang tuh terbang pakai parasutnya masing-masing. Ada yang pakai pengalayang, ada yang pakai parasut, dan lain sebagainya. Terus kita ngiri. Nah, dulu saya juga ngiri ngelihat orang, kok bisa sih mereka terbang, kok bisa sih mereka enak banget ya melayang-layang. Nah, kata Steve Harvey, orang yang berada di tepi bukit itu nggak mungkin terbang, nggak mungkin melayang kalau dia nggak melompat. Dia harus melompat. Karena sebetulnya semua orang punya parasutnya masing-masing. Parasut ini yang disebut sebagai potensi, bakat, dan lain sebagainya. Tapi namanya orang melompat, itu pasti butuh keberanian gitu ya, karena lompatnya ke jurang kan. Dan nggak juga serta-merta parasutnya tuh terbuka. Nggak mungkin kan begitu lompat langsung buka parasut, pasti jatuh. Nah, begitu lompat katanya kita bisa nabrak dulu ranting, nabrak dulu batu, mungkin juga harus mendapatkan momentum jatuh tertentu sehingga parasutnya bisa terbuka dengan sempurna. Nah, sebetulnya dalam hidup saya pun begitu gitu. Saya juga buku nggak tiba-tiba bestseller gitu. Di awal-awal menerbitkan buku ya struggling juga gitu. Kemudian sekarang diundang ke banyak tempat ya tidak tiba-tiba diundang dan pesertanya sudah ready 500 orang, 1000 orang. Juga pernah dalam hidup saya juga, saya sebagai pembicara datang, pesertanya cuma baru ada 1 orang, terus 1 jam nunggu gitu. Ya berarti kan itu satu momen yang harus saya lalui juga. Ya, tapi filosofi saya yang saya ambil dari kisah tadi itu ya, saya harus melompat. Ya, saya nggak mungkin jadi entrepreneur kalau nggak memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai PNS. Misalnya dulu saya PNS. Karena PNS tuh nggak bebas juga berwirausaha dan salah juga secara etik gitu ya. Waktu memutuskan mundur dari PNS ya stres juga gitu sebenarnya. Orang bilang Fadi ini gila, ya kita di luar percaya diri. Tapi sebenarnya kalau lihat foto saya yang saya posting tepat ketika saya resign dulu tahun 2014 itu, saya pakai baju tulisannya Stronger, Survive, Bigger. Tapi kalau lihat mata saya itu agak-agak berair gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya agak-agak bener nggak ya kayak gini. Tapi kan perjalanan waktu kemudian membuktikan bahwa keputusan itu benar. Kemudian berbisnis juga tidak langsung untung gitu ya. Banyak juga bisnis saya yang rugi, ditipu orang, kemudian bangkrut. Saya nulis satu chapter dalam buku yang tadi saya ceritain, judulnya Tinggal Celana Kolor gitu. Jadi sebagai bisnismen pernah juga bahkan celana kolor aja karena kalau dijual nggak laku gitu ya. Ya cuma itulah harta satu-satunya yang saya punya gitu. Nah, tapi ya kita berjalan gitu terus berupaya menjalani naik dan turunnya. Pada akhirnya orang didefinisikan itu karena cerita yang dilaluinya, bukan karena event yang sedang dia kerjakan. Tapi narasinya apa? Narasi itu kan rangkaian peristiwa. Jadi cerita itu sequences of events. Jadi kadang orang tuh peduli pada eventnya, tapi lupa pada sequencesnya. Nah, sebagai pencerita saya sadar pada sequences of events itu. Iya. Menarik. Nah, kalau ketika Kang Fad mengalami kayak kegagalan itu, ada ini nggak Kang kayak momen yang dimana Kang Fad kayak bisa melalui itu dan apa ya kayak semuanya dipermudah itu. Kalau misalkan kayak saya itu momen yang bagi saya mengubah banyak hal itu ketika ya kuliah ketika dapat beasiswa gitu, karena kayak S1 kuliah di kampus swasta di Cianjur yang secara peluang kecil dapat beasiswa, dan setelah itu kayak loh kok semuanya jadi kayak terbuka gitu. Kang Fad ada momen kayak gitu nggak Kang? Iya bisa jadi sih, bisa jadi misalnya ketika saya dapat beasiswa di Australia, terus lulus dari sana, cara pandang orang jadi berubah. Oh, Fad ini lulusan Australia. Ketika saya dapat penghargaan sebagai alumni terbaik, yaitu juga menambah privilege tertentu dan orang melihat bahwa sedikit yang dapat beasiswa ke luar negeri, ini lebih sedikit lagi dapat penghargaan. Ketika saya pernah bekerja di satu tempat misalnya, itu memberi privilege tertentu juga. Ya bisa jadi iya. Tapi tergantung sebetulnya cara kita melihat semua itu gitu. Cara kita memperlakukan semua itu. Toh banyak juga orang yang sebetulnya sudah berada di atas mobil tapi
ya nggak jalanin mobil itu gitu, nggak isi bensinnya gitu, bahkan nggak bisa nyetir gitu. Padahal ya dia punya advantage, Punya ada mobil. jelas mobil. Jadi privilege itu, misalnya momen-momen yang datang kepada kita dan memberi kita privilege, bisa jadi penting, tapi tetap tergantung bagaimana kita memperlakukannya gitu. Karena itu yang membuat saya menolak teori bahwa orang itu bisa tumbuh karena privilege. Privilege itu kayak tangga. Ya tangga bisa tersedia gitu, tapi ya kalau kita nggak punya keberanian untuk naik, kita juga nggak naik. Nah, saya merasa bahwa yang paling penting itu bukan, karena setiap orang tuh akan punya momennya sendiri di mana dia menemukan sesuatu yang sesuatu yang memberi daya dorong tertentu, memberi konsumsi tertentu gitu. Saya membayangkan hidup ini kayak main game. Jadi kalau kita main game Sonic gitu dulu, atau main game yang sifatnya petualangan, itu kan kita harus jalan terus ya. Terus tiba-tiba ya kita dapat emas, kita dapat games gitu. Kemudian ada lompatan yang ada kayak trampolin gitu, kita bisa lompat lebih tinggi. Atau misalnya kita naik lift tertentu, atau masuk ke dalam pipe gitu ya. Sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, kita tuh akan ketemu hal-hal kayak gitu. Tapi problemnya adalah kita mau memainkan permainan itu atau tidak. Kan kata Al-Quran, hidup ini permainan dan senda gurau belaka. Ayatnya apa itu, Kang Irfan? Hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya hidup ini kan permainan dan senda gurau belaka. Tapi orang nggak pernah sadar bahwa tidak ada satupun permainan di dunia ini yang bisa dimenangkan dengan cara main-main. Permainan tapi harus serius juga gitu ya mainnya ya. Harus serius. Karena nggak ada satupun game, satupun permainan di dunia ini, apapun permainannya, yang bisa dimenangkan dengan cara main-main. Jadi Allah ini sebenarnya sedang bermain-main juga sama kita. Dia bilang bahwa hey manusia, hidup ini permainan dan senda gurau belaka. Terus kita yang nggak belajar gitu, kita yang hanya taken it for granted gitu, kita merasa ya berarti penuh tipuan, penuh melenakan kita. Enggak, itu sebenarnya menuntut kita untuk serius. Kalau kamu mau memenangkan permainan ini, you have to be serious gitu. Karena nggak ada permainan yang bisa dimenangkan dengan cara main-main. Jadi kalau mau menang di dunia, ya harus serius gitu. Termasuk juga mungkin memanfaatkan momentum-momentum yang bisa ngasih daya dorong tadi itu ya. Iya, memanfaatkan itu tadi, memanfaatkan. Saya percaya bahwa mungkin ada dalam hidup kita itu alat bantu gitu. Kita ketemu orang, terus misalnya berada di tempat tertentu, itu memberi kita satu bantuan tertentu, memberi kita privilege tertentu. Tapi apakah kita serius gitu ingin mencapai akhir dari game ini dengan sebagai pemenang, atau kita nggak serius? Kan main game aja, kalau main game konsol gitu, PS misalnya atau Nintendo. Kalau kita cuman ya nggak serius, ya matinya cepet juga gitu. Tapi kalau serius, game ini harus tamat. Wah, kita belajar gitu, ya akhirnya selesai gitu gamenya. Bener. Terakhir nih Kang, yang saya tertarik juga adalah Kang Fad ini sering cerita tentang betapa ajaib dan penuh mukjizatnya doa. Yang saya ingat itu pernah Kang Fad cerita, saya nggak tahu doa siapa yang diijabah sehingga saya bisa mencapai ini gitu kok. Terus saya juga ingat cerita Kang Fad tentang ada mobil disolawatin dulu, terus kemudian disiramin biar tambah besar gitu. Nah, itu juga saya ngelakuin hal yang sama gitu. Dan tapi kadang-kadang saya ngeliat juga beberapa orang juga nggak sepercaya itu terhadap keajaiban doa. Jadi saya pengen cerita sih kayak perspektif Kang Fad tentang doa seperti apa dan pengalaman dalam tanda kutip ajaib Kang Fad terkait doa atau selawat ini kayak gimana sih Kang? Saya ini agak tricky sebenarnya. Itu tadi karena hidup ini permainan dan senda gurau belaka, maka saya mencari cara untuk bermain secara pintar. Jadi suatu ketika saya diajari nama guru saya, baca sholawat itu harus banyak gitu ya. Kan kita diajarin banyak baca sholawat. Terus suatu ketika, sehari ini kalau kita baca sholawat seharian itu berapa banyak sih? Belum kita sibuk gitu, belum kita apa gitu.
Iya. Nah, terus saya punya ide waktu itu. Gimana kalau saya baca buku, nulis buku aja tentang selawat. Jadi waktu itu saya nulis buku, ada 2 buku, Surat Cinta kepada Kanjeng Nabi Oh Muhammad, iya, iya, iya. sama yang 1000 Malam untuk Muhammad. Jadi isinya ada bagian-bagian sholawatnya gitu. Di situ ditulis. Sebenarnya triknya adalah, ini kalau buku ini dicetak 5.000 eksemplar gitu, dan 5.000 orang baca, berarti 5.000 orang ini membaca sholawat. Ya saya kecepatan lah sedikit gitu. Dan kalau buku ini bertahan 5 tahun misalnya, kemudian di handover kepada orang lain, terus baca lagi, ya saya kecipratan lah. Apalagi kalau orang itu memutuskan saya harus baca sholawat gitu. Nah sama juga tentang doa. Saya kan mungkin kalau berdoa, ya ini cara bermain gitu ya. Kalau berdoa kita ini sadar diri juga, ya boleh enggak gitu ya, terus banyak sholat aja kadang telat gitu ya, terus banyak hal-hal yang nggak baik lah yang kita lakukan. Nah, gimana kalau orang lain yang berdoa gitu? Jadi gimana kalau orang lain yang berdoa? Jadi kita titip doa. Nah, kita menitip doa. Ya kita percaya bahwa doa itu punya sesuatu yang nggak bisa kita definisikan gitu ya, nggak bisa kita mengerti efeknya apa. Ya kan doa itu ada doa ritual, ada doa aktual. Ya doa ritual itu sesuatu yang ya mungkin ya kita percaya karena kita beriman gitu bahwa ya kita diminta berdoa, kalau berdoa maka Allah akan menjawabnya gitu. Tapi ada doa aktual juga, doa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sebetulnya yang saya lakukan itu adalah bagaimana saya, ya kalau kita berusaha rasionalisasi dalam ilmu sains itu, dalam ilmu fisika kuantum dan ilmu fisika itu ada istilah yang disebut sebagai the butterfly effect. Jadi efek kupu-kupu. Jadi dalam teori evolusi ini dibahas, dalam teori tentang kosmos ini dibahas. Jadi teori ini percaya bahwa kepak sayap kupu-kupu di dalam hutan Amazon itu berpengaruh pada tsunami di Aceh misalnya. Kepak sayap kupu-kupu di dalam hutan Kalimantan berpengaruh pada angin puting beliung di Arizona misalnya. Jadi alam semesta ini connected, interconnected, semuanya terhubung, energi tidak pernah habis. Kemudian semua event yang kita kerjakan itu selalu berhubungan satu sama lain. Nah kalau begitu berarti make sense gitu. Kalau kita mengerjakan satu kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita lihat satu keburukan juga akan kembali kepada kita. Cuman seberapa cepat aja, seberapa lambat juga gitu itu akan kembali. Nah doa itu memperlancar itu semua gitu ya buat saya gitu. Ya ini biar kayak di film Dragon Ball aja gitu. Jadi ini memperlancar itu. Nah tapi itu juga ditentukan oleh bagaimana kita melihat bagaimana kita percaya gitu pada doa itu sendiri, bagaimana kita mendapatkan energi positif dari doa itu. Doa kan afirmasi positif gitu sebetulnya. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita sedang mengafirmasikan itu ke dalam diri kita. Dan itu tinggal di dalam diri kita gitu. Jadi kalau kita berdoa, maka jawabannya sebetulnya ada di kita juga gitu. Nah, ya saya percaya itulah secara biar agak-agak keren aja gitu dikit. Ya, oke. Oke, menarik sekali. Sayang sekali waktunya udah habis. Menarik sekali paparan dari Kang Fahad. Terima kasih banyak. Kita dapat insight banyak nih teman-teman, mulai dari keberanian untuk dalam tanda kutip membalaskan dendam pada apapun yang mungkin kita hadapi, kemudian keberanian untuk jump, dan kesadaran untuk dalam tanda kutip memperlancar resonansi kebaikan kita dengan doa, dan nggak perlu doa kita, doa siapapun bisa kita optimalisasikan demi bermain pintar di padang permainan yang mengenakan ini. Iya, Terima jadi kasih. kadang-kadang kalau ketemu orang saya suka nitip doain ya. Jadi ya siapa tahu kalau doa orang itu lagi connect gitu sama jadi kepak sayap kupu-kupu, nanti bisa jadi ada hal lain yang terjadi dalam kayak gitu. Iya, termasuk juga doa dari para santrinya Bang Tato almarhum ya, Kang. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan berkah selalu. Terima kasih Kang Fahad sekali lagi atas waktunya dan insight-nya. Terima kasih. Demikian teman-teman podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.